Abu Jahal yang suka sekali mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Nah, ada sebuah kisah yang menyatakan bahwa Abu Jahal sebenarnya merasa takjub dengan Al-Quran, yakni mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi karena gengsi dan kesombongannya, Abu Jahal tidak mau terang-terangan mengakuinya. Sampai pada akhirnya ia pun tetap tidak ingin mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasulullah SAW. Nah, suatu malam Abu Jahal keluar secara diam-diam ke rumah ponakannya Rasulullah SAW. Dia mencuri dengar bacaan Al-Quran ke ponakannya itu. Dan tanpa terasa terangnya subuh mulai menggulung gelapnya malam. Merasa khawatir tindakannya diketahui orang lain, Abu Jahal pun pulang dengan langkah yang hati-hati. Akan tetapi takdir Allah mempertemukan dia di perjalanan dengan dua temannya, yakni Abu Sufyan dan Akhnas bin Syuraik. Sungguh mengagumkan sekaligus menggelikan. Ternyata mereka baru saja melakukan hal yang sama, mencuri dengar bacaan Al-Quran. Mereka bertiga pun tak dapat menyembunyikan rasa malu mereka. Akhirnya mereka sepakat untuk tidak lagi mengulangi perbuatan mereka. Namun nyatanya malam kedua mereka kembali lagi. Mereka mengingkari janji mereka. Tapi Allah pun mempertemukan mereka kembali di jalan. Semakin malulah mereka, lalu mereka membuat janji lagi untuk tidak mengulanginya. Tapi apa yang terjadi? Di malam ketiga mereka tetap ingkar janji. Mereka datang kembali untuk mencuri dengan bacaan Al-Quran. Mereka pun berpapasan lagi untuk yang ketiga kalinya. Mereka mulai saling menyalahkan satu sama lainnya. Akhirnya berjanji lagi dan masing-masing mereka berjanji akan mengakhiri perbuatan mereka itu. Kejadian itu membuat Akhnas bin Syuraik bertanya-tanya, kenapa sih terjadi seperti ini? Akhnas bin Syuraik tidak bisa menahan dirinya untuk meminta pendapat tentang apa yang dirasakan oleh kedua temannya itu. Ia pun pergi ke rumah Abu Sufyan. Ceritakan padaku, wahai Abu Hamzah, apa yang kamu rasakan saat kamu mendengar dari Muhammad? Tanyanya. Abu Sufyan menjawab, wahai Abu Sa'labah, demi Allah aku telah mendengar sesuatu yang aku tahu maknanya, dan aku mendengar sesuatu yang aku tidak tahu maknanya. Anas menimpal dan aku demi Allah juga merasakan hal yang sama. Merasa pendapat Akhnas dan Abu Sufyan, Akhnas meneruskan nakanya ke kediaman Abu Jahal. Wahai Abul Hakam, apa yang kamu rasakan saat mendengar dari Muhammad? Tanyanya. Abu Jahal menjawab, apa yang aku dengar. Dengan daya diplomatis dan rasa gengsi yang tinggi ia berkata, kita telah bersaing dengan keturunan Abdul Manaf dalam kemuliaan. Mereka memberi makan orang, kita pun memberi makan orang. Mereka menolong orang, kita juga menolong orang. Mereka memberi, kita juga memberi. Sampai kita kalah seperti halnya tadi malam, seolah-olah kita adalah kuda yang terkendalikan. Anas berkata, aku tak perlu basa-basimu. Sekarang jelas telah datang seorang nabi dari bangsa kita yang telah diberikan wahyu kepadanya. Kapan kita menyambut kesempatan emas ini? Dengan sombong Abu Jahal berkata, demi Allah, tidak akan aku mengimaninya atau membenarkannya sebagai Rasulullah utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah Abu Jahal yang tahu akan kebenaran, akan tetapi kesombongannya membumbung tinggi bagai gunung yang membuat tidak mau mengakui kebenaran Nabi. Tapi ada yang menarik dari kisah di atas. Abu Jahal menikmati syahdunya Al-Quran hingga subuh, mulai dari petang sampai subuh. Lantas kenapa kita baru 5 menit sudah ingin tidur? Kusisakan pertanyaan kecil tersebut sebagai penutup dalam sepotong kisah ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan like untuk share video kita setiap harinya.